warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam rangka pengembasan modul 1.4 Budaya Positif oleh CGP Rizka Irina SPDGM. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama pembukaan. Marilah bersama-sama kita membuka acara dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu kami mohon untuk berdiri. Acara selanjutnya atas sambutan dari Kepala SD Negeri 10 Pelukau Utara kepada Bapak Cikwan Sukardi, Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Madrasah Utara dan Bapak Suparman selaku Kepala SD 12 Utara. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana di pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di ruang kelas ini dalam rangka meningkatkan inspirasi budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Rizka Irina, Sarjana Pendidikan BL, yang merupakan CGP atau calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Penukalabang, Lematang Ilir. Semoga apa yang beliau sampaikan nantinya dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga guru-guru yang lain juga segera mengikuti jejak beliau dalam menjadi calon guru penggerak ini, karena kedepannya setiap sekolah itu akan menjadi sekolah penggerak yang akan diisi oleh guru-guru penggerak. Yang itu kepada Ibu Rizka nanti mohon untuk disampaikan materinya dengan
nanti biar kami ini dapat menerimanya dan menjadi inspirasi bagi kami semua. Demikian, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Siswan Sukardi Sarjana Pendidikan. Acara selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yakni pengimbasan atau diseminasi budaya positif oleh CGP yang akan disampaikan oleh Ibu Rizka Irina Sarjana Pendidikan GR. Kepada Ibu Rizka kami persilahkan. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan diri di siang hari ini untuk menghadiri acara kami ini, yaitu aksi nyata atau diseminasi budaya positif. Sebagai pendidik, kita diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya subur. Siapa tanamannya? Tanamannya adalah para peserta didik kita. Kita akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhan tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Seperti pepatah Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menunjuk tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi dengan cara memberinya pupuk dan air, membasmi ulat-ulat ataupun jamur-jamur yang mengganggu tanaman tersebut. Ini Bapak Ibu diibaratkan kita itu sebagai pendidik, kita hanya menuntut, tidak menuntut. Apa yang dikatakan menuntut? Kita mengarahkan. Ya, bakat siswa itu telah ada sejak mereka dilahirkan. Jadi kita tidak bisa menuntut anak ini harus bisa seperti yang kita inginkan. Tetapi kita harus menuntun anak ini, mengarahkan ya apa yang sudah ada pada mereka. Ya seperti kata Ki Hajar Dewantara itu seperti tanaman padi tadi. Salah satu hal yang paling penting adalah kita perlu menghilangkan rasa takut dalam diri siswa-siswa kita sehingga mereka merasa aman dan nyaman ya berada di sekolah, dan bahwa membuat kesalahan itu adalah suatu proses pembelajaran itu sendiri. Jadi kita setiap siswa kita melakukan kesalahan, kita apresiasi, jangan kita salahkan, karena ya untuk menciptakan sekolah itu aman dan nyaman itu adalah salah satunya tidak menyalahkan siswa kita. Ya. Jadi hanya dengan demikian semua murid itu dapat belajar dengan rasa tenang, tanpa tekanan dan merasa nyaman. Nah sekarang saya minta Bapak Ibu berpasangan
dari praktek yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi, apakah Anda atau B, apakah Anda yang A ya, atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya tetap menutup tangan? Yang ketiga dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup tangan tersebut? Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, yang bisa membuka menutup itu adalah diri kita sendiri. Kita boleh menutup tangan kita itu jika perbuatan itu tidak sesuai dengan hati nurani kita, dan kita juga bisa dalam keadaan tertentu membuka jika yang tangan kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain, misal ilmu yang kita dapat, ya teman kita membutuhkan bisa kita bagikan, ya seperti itu kira-kira. 5 posisi kontrol guru, ya. Jadi dari kesimpulan tadi bahwa kita sendiri yang memegang kontrol. Nah, di sini kaitannya dengan kontrol kita sebagai guru untuk melayani peserta didiknya, untuk melayani siswa kita. Itu ada 5. Yang pertama itu sebagai penghukum, sebagai penguat rasa bersalah, dan bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, yang terakhir itu sebagai manajerial. Nah, pada posisi membuat rasa bersalah itu biasanya guru itu akan bersuara lebih lembut, ya. Pembuatan rasa bersalah ini akan menghilangkan telinga yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, istilahnya merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari guru ini biasanya lembut, seperti ibu sangat kecewa, jauh sekali dengan kamu. Ya. Berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Ya, murid ini merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, yaitu gurunya tadi. Itu sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, gitu. Lanjut ke posisi penghukum. Ya, seperti apa guru ini yang posisinya penghukum? Posisi penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum selalu mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini biasanya berkata seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas. Ya, biasanya awas kalau tidak mengerjakan. Itu ternyata penghukum, Bapak Ibu. Kemudian kamu selalu saja salah. Selalu guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu hanya dengan cara dia saja, ya, tanpa mendengarkan siswanya. Penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan, lanjut Pak. Kemudian yang ketiga itu posisi teman. Nah, posisi teman ini biasanya guru ini tidak akan menyakiti murid, namun ya mereka ini mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk
ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu salah satu posisi kita sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman ini, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid ini akan kecewa. Di pikiran mereka, saya pikir bapak atau ibu tadi adalah teman saya pada saat itu temanku. Jadi murid ini merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Mereka akan tergantung pada guru tersebut. Kemudian posisi pemantau. Posisi pemantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalani posisi pemantau, biasanya pertanyaan yang dilakukan seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu pemantau. Jadi kita hanya memantau. Ya, seorang pemantau ini sangat mengandalkan perhitungan catatan atau data yang sudah ada. Ya, posisinya akan menggunakan stiker, bisa juga catatan atau daftar cek ya dari posisi sebagai guru. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori proses. Nah, yang terakhir itu adalah posisi kita sebagai guru adalah manajer. Ya. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan siswa dengan mempersilakan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman, memantau, ya. Jadi dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali menjadi kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan siswa-siswa kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid lainnya. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang ada? Ya, biasanya seorang manajer ini akan berkata, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas yang telah dibuat. Kemudian apakah kamu meyakininya? Nah, jadi dari kesimpulannya dari 5 posisi kontrol guru itu yang paling bagus diterapkan itu adalah posisi manajer. Ya. Selama ini saya pun sebagai guru lebih ke yang 4 tadi, ya, malah yang keseringan itu sebagai penghukum. Kita kalau bapak ibu sama ya. Nah, jadi yang sebenarnya lebih bagus ini ke manajer. Manajer ini melakukan pendekatan, ya. Lanjut Pak. Adalah proses perjalanan seorang pendidik agar Ini Bapak Ibu contoh penerapan dari masyarakat. Mungkin kalau sudah penjelasan itu tidak terlalu jelas. Nah, di sini ada contohnya. Nah, ini sebagai penghukum. Nah, ini siswa datang terlambat. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat.
tidak Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu merawat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. SA. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini posisi membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuh ringan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung melembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Ini posisi yang ketiga, tenang. Merasa. Langsung aja nih. Langsung aja deh. Naren! Empat ini. Yang terakhir, di meja. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya?
Kira-kira akan mulai saat kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan itu tadi posisi yang sehingga terakhir. murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan Itu tadi video sudah kita saksikan. Mungkin dengan bantuan video tadi Bapak Ibu sudah ada bayangan, oh berarti selama ini posisi kontrol mana yang harus diterapkan, ya, yang harus lebih banyak diterapkan. Jadi bisa dikurangi yang lain-lain, ya, lebih banyak ke yang lain tadi. Nah sampai sini mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lina atas perhatian saya. Tadi Bu Lina menyampaikan materi tentang lima kontrol ya. Nah, lima kontrol tadi itu mana kalau di posisi negara atau posisi lainnya. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana melakukannya di sekolah posisi manajer itu dengan kerjasama dengan guru. Karena kita tahu di guru itu sangat sulit katanya. Nah, kita tahu bagaimana prosesnya penerapannya, apakah itu tahap atau gimana sehingga dapat mewujudkan proses kontrol yang itu tidak terlaksana. Karena proses pelajaran itu tidak terlaksana jika antara kebaikan dan waktu sekolah semua dapat menjadi satu, saling bekerja sama. Nah, bagaimana strategi itu supaya tidak terwujud? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan dari Bapak Sumanda tadi. Betul sekali. Ya, 5 kontrol kita sebagai guru ini agar bisa dilaksanakan di sekolah itu harus ada kerjasama. Ya, dari atas dulu, dari kepala sekolah, ya, turun ke jenjang guru, kemudian kita terapkan di siswa-siswa kita. Ya. Nah, mungkin selama ini ingin kita terapkan, tapi kita tidak tahu. Jadi setelah kita tahu ini, kami untuk lebih lanjutnya akan berbincang lagi dengan guru-guru di waktu-waktu senggang, ya, bagaimana caranya agar posisi ini yang lebih banyak kita terapkan. Ya, itu saja. Ya. Nah, inilah materi dari saya tentang 5 kontrol kita sebagai guru. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu guru menyempatkan untuk hadir di sini.